Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bab Al-Islamu wa Ta'adduduz Zawjat dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Ini halaman 142. Al-Islamu Islam wa Ta'adduduz Zawjati dan poligami. Lamma ba'atsallahu Muhammadan, tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyina fil Arabi, sebagai pemungkas penutup para nabi di tanah Arab, wa abtala syar'uhu, dan syariatnya Nabi Muhammad membatalkan az-zina, perzinahan, wa kullama, dan segala hal, huwa fi maknahu, yang termasuk dalam makna zina, min anwa'il ankihati, dari macam-macam pernikahan. Wa kullama, dan segala hal, huwa mabniyun, yang dibangun, yang dia dibangun ala addil mar'ati, atas menganggap perempuan kalmatai, seperti harta benda, seperti barang, awil hayawani, atau seperti hewan, al mamluki, yang dimiliki. Jadi tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad di tanah Arab dengan tradisi budaya yang seperti itu, banyaknya perzinahan, banyaknya pernikahan-pernikahan yang kalau di capture dengan kacamata syariat Islam itu termasuk bentuk perzinahan, dan tata nilai yang menganggap wanita itu seperti barang atau hewan yang dimiliki, lam yuharrim, tatkala seperti itu maka tidak mengharamkan Allah Subhanahu wa taala ta'addudaz zaujati, poligami, tahriman mutlakon, secara mutlak, secara haram yang mutlak. Walam yada', dan Islam dan Allah tidak membiarkan ar-rijala, para laki-laki, ala ma kanu alaihi, atas perilaku mereka, keadaan mereka, minal israfi, berupa israf atau berlebih-lebihan, fil adadi, dalam jumlah istri, wa fi dzulmin nisa'i, dan mendolimi para wanita. Bal qayyadahu, artinya Islam itu memberikan win-win solution. Kalau kemudian tradisi yang sudah mengakar di bangsa Arab di waktu itu, adanya poligami yang lebih dari 10 dan seterusnya, kalau itu kemudian di-cut langsung jadi satu, itu pasti akan terjadi goncangan yang luar biasa dan akan terjadi penolakan yang luar biasa. Oleh karena itu kemudian Islam memberikan larangan yang proporsional dan kebolehan yang proporsional. Anda boleh melakukan poligami dengan batas maksimal 4, tetapi dengan catatan-catatan agar tidak terjadi penganiayaan atau menelantarkan para wanita. Bal qayyadahu, akan tapi Allah atau Islam lah ya, membatasi ta'adduduz zaujat tadi, membatasi poligami bil adadi, dengan bilangan, dengan jumlah, alladhi qad taqtadihi maslahatun nasali, yang sesuai dengan maslahat keturunan, maslahat untuk memperoleh keturunan, wahalatul ijtimai, dan kondisi sosial saat itu, wa yuwafiqu istidadar rijali lahu, dan cocok dengan kesiapan para laki-laki untuk melaksanakan poligami tersebut. Wa huwa, batasan tersebut adalah alla yatajawaza al-arba', yaitu tidak boleh melewati 4, maksimal hanya 4 perempuan. Yang batasan kedua, wabil qudrati ala nafaqah alaihina, dan kemampuan untuk membiayai para istri tersebut. Wastaroto, Islam juga mensyarat, atau Allah juga mensyaratkan fihi, dalam poligami, al-adla bainaz zaujaini, untuk bersikap adil ya di antara dua istri atau lebih, awil azwaji, atau lebih atau banyak istri. Liman imakana, untuk mencegah sesuatu ya, karena yang ada min dzulmin nisa'i, berupa penganiayaan atau mendolimi wanita, biqadril istita'ati, dengan kadar kemampuan.
Wahua, hal itu ma adalah sesuatu qad yuhdi yang mendatangkan, yang mengantarkan bil mutadayyini bil Islam, orang yang patuh pada agama Islam, al mutamassik bis syariatil islamiyah, yang berpegang teguh pada syariat Islam, al waqif inda hududiha, yang berhenti ya atau konsisten berhenti pada batasan-batasannya, mengantarkan ilal iktisori pada mencukupkan diri ya ala zaujatin wahida, pada satu istri, illa li daruratin, kecuali karena darurat, it yakhafud dzulma, sebab khawatir dia berbuat dolim sehingga membatasi dirinya hanya dengan satu istri saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi suratin Nisa, dalam surat An-Nisa, wa in khiftum, jika kalian takut, alla tuksitu, khawatir, alla tuksitu, kalian tidak akan berlaku adil fil yatama, tidak akan berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim ya. Bila kalian menikahinya, fangkihu, maka ya, kawinilah wanita-wanita lain, ma tobalakum, fangkihu, maka nikahilah, ma, wanita, toba, yang senang, yang menyenangkan wanita tersebut, lakum, bagi kalian, minan nisa'i, dari para wanita, masna, dua-dua, wasulasa, tiga-tiga, waruba, dan empat. Jadi kalau kalian tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim yang kalian nikahi, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Al-aulu, kata ta'ulu tadi, alla ta'ulu dalam ayat itu, al-jawru adalah berbuat dolim. Ya. Aidalikal iktisoru, yaitu membatasi diri alam ro'atin wahidatin, untuk menikahi satu istri. Au milkil yamin, atau menguasai budak saja yang dimiliki. Akrobul wasaili, adalah wasilah yang paling dekat, li adami wuku'ikum, agar kalian terhindar fil jawri wad dulmi, pada kezaliman dan kelacutan, al-mani, yang mencegah min ta'addudi zaujati, dari poligami. Liman khafal wuku'a fihi, bagi orang yang khawatir terjerumus pada kezaliman tersebut ya. Fal ayatu, ayat tersebut, tadullu ya. Fal ayatu tadullu, maka ayat tersebut menunjukkan ala tahrimit ta'addudi, haramnya poligami, ala man yakhafu, bagi orang yang khawatir, ala nafsihi, atas dirinya, dzulma zaujatin, mendolimi istrinya. Muhabatan lil ukhra, mendolimi satu istri, muhabatan lil ukhra, dan menyukai secara berlebihan pada istri yang lain. Wa tafdilan laha, dan memprioritaskan satu istri alaiha, pada istri yang lain. Wa ala tahrimihi, serta mengharamkan poligami bil aula, secara lebih prioritas ya. Wa ala tahrimihi bil aula idza kana aziman, jika orang tersebut bertekad ala hadad zulmi, untuk menganiaya, untuk menyakiti. Biangka yuridu, misalnya dia ingin ayyudoroha, menyakiti istri tersebut, likurhihi laha, karena dia benci padanya ya. Jadi kalau niatan awal dia menikahi seseorang memang untuk menyakiti, maka itu ya aula bit tahrim, itu lebih haram tentunya. Kalau misalkan dia menikahi dengan niatan baik, terus di dalam perjalanan kok memprioritaskan satu dan mengabaikan yang lain, itu tentu juga haram, tetapi tidak lebih parah daripada yang tadi. Qala fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkata di dalam kitabnya fi tafsiri ayatil ahkam, dalam tafsir ayat ahkam,
Wal haqiqatu hakikat allati yanbaghi an ya'lamaha kullu insan, yang harusnya diketahui oleh setiap manusia. Anna ibahata ta'addudiz zaujat, bahwa kebolehan berpoligami mafharatun adalah kebanggaan min mafakhiril islami, dari beberapa kebanggaan Islam. Liannahu, karena Islam istata'a, mampu ayyahulla, untuk mengurai, untuk menyelesaikan muskilatan problem, awisotan, yang sulit, yang tersulit, min aqdil masyakili, yang sulit ya, min aqdil masyakili, dari muskilah-muskilah atau problematika yang paling sulit, allati tu'ani hal umamu, yang dialami, yang diderita oleh banyak umat, wal mujtama'atu, dan masyarakat, al-yawma, pada hari ini. Fala tajidu, sehingga mereka tidak mendapati laha, pada problematika tersebut, halan, solusi, illa birruju'i, kecuali kembali, ila hukmil islami, pada hukum Islam. Wabil akhdi, dan mengambil, memakai, binidhamil islami, dengan aturan-aturan Islam. Inna hunaka asbaban, sungguh di sana ada banyak sebab, wahiratan, yang mendesak, yang memaksa, taj'alut ta'adduda daruratan, yang menjadikan poligami itu sebagai keharusan. Ka'ukmi zaujati, seperti mandulnya istri, wa maradiha, sakitnya istri, maradhan, dengan sakit, yamna'u zaujaha minat tahassuni, yang mencegah suaminya menikmatinya, wa ghairi dalika, dan yang lain, minal asbabi, dari sebab-sebab, allati la nata'arradu, yang tidak kami singgung, yang tidak kami paparkan, lidikriya, untuk menyebutnya, al-ana, pada kali ini. Walakin nusiru, tapi kami berikan isyarat, menunjukkan ila nuktotin, pada poin-poin hamatin, yang penting, yudrikuhal mar'u, yang bisa diketahui oleh seseorang, bibasatotin, dengan mudah. Innal mujtama, sesungguhnya masyarakat, fi nadharil islami, dalam pandangan, dalam persepsi Islam, kal mizani, seperti neraca, timbangan, yajibu an tata'adala kifatahu, yang wajib, yang harus seimbang kedua timbangannya, kedua, kan kalau timbangan itu ada dua sisi ya, kalau kayak di logo atau simbol pengadilan itu kan timbangan ada dua, jadi kifatahu, dua piringannya itu sama-sama seimbang. Wa min ajli muhafadzati ala tawasun, untuk menjaga keseimbangan tersebut ya, yajibu an yakuna adadur rijal biqadri adadin nisa, maka harusnya jumlah laki-laki setara dengan jumlah perempuan, agar seimbang gitu ya. Faida zada adadur rijal, jika jumlah laki-laki lebih ala adadin nisa, atas jumlah perempuan, berarti lebih banyak laki-laki daripada perempuan, au bil aksi, atau sebaliknya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki, fakaifa, maka bagaimana, nahullu, kami menyelesaikan hadhil muskilah, ikilah problematika ini. Mada nasna'u, apa yang kita harus lakukan, hina yahtallu tawazunu, jika keseimbangan tidak terjadi, tidak terpenuhi, wa yusbihu adadun nisa'i, dan jumlah perempuan menjadi adha'afa adadir rijal, berkali lipat lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Anahrimul mar'ata, apakah kita harus menghalangi perempuan, min nikmati zaujiyah, dari nikmat berumah tangga, nikmat bersuami istri, wa nikmatil umuman, dan nikmat menjadi ibu, wa natrukuha, dan kami meninggalkan perempuan, tasluku, merambah atau menempuh, thariqal fahisati, jalan hitam, jalan yang jelek, jalan yang keji, waradilati, dan hina, kama hasala fi Uruba, sebagaimana terjadi di Eropa, min jarra'i tazayudi adadin nisa'i, akibat makin banyaknya jumlah wanita, ba'dal harbil alamiyah al-akhirah, setelah perang dunia terakhir. Amnahullu hadil muskilata, ataukah kita menyelesaikan problematika ini, ya, ini terlalu banyak, jadi kita split ya, biturukin syarifatin, dengan cara-cara yang mulia, fadilatin, yang utama, nasunu fiha karamatal mar'ati, yang dengan cara tersebut kita menjaga kemuliaan perempuan, wa taharatal usrati, dan kesucian keluarga, wa salamatal mujtama'i, dan keselamatan masyarakat.
Ayyuhuma akram, mana yang lebih mulia wa afdal dan lebih utama ladal akil bagi orang yang berakal sehat. Antar tabitol mar'atu, wanita memiliki hubungan biribatin muqaddasin dengan hubungan yang suci, tandhammu fihi, di mana wanita dalam hubungan tersebut bergabung bersama perempuan ukhra yang lain, tahta himayati rajulin, di bawah perlindungan seorang laki-laki, bitorikin syar'in syarifin, dengan cara syariat, dengan jalan syariat yang mulia, am naj'aluha, atau kita menjadikan perempuan khadinatan, sebagai pacar, wa asyiqatan, atau kekasih gelap, atau harim atau gendaan lah, lidzalika rajul, bagi laki-laki tersebut, wa takunul alaqatu, dan hubungannya bainahum, antara laki-laki dan perempuan tadi, alaqata ismin, adalah hubungan yang penuh dosa, wa ijramin, dan terlaknat atau penuh kriminal, ya, yang tidak sesuai dengan syariat. Laqad ikhtarat Almania, sungguh Jerman, Al-Masihiyatu, yang Kristen itu memilih allati yuharrimu, di mana agama Kristen mengharamkan, allati yuharrimu dinuha, di mana agama Kristen mengharamkan at-ta'addud, poligami. Tapi Jerman yang begitu itu memilih apa? Ya memilih cara-cara Islami berarti. Karena banyaknya perempuan daripada laki-laki, akhirnya Jerman memilih untuk berpoligami itu. Falam tajid khiratan, sehingga mereka tidak mendapati pilihan lah baginya, illa makhtarahul Islam, kecuali apa yang dipilih oleh Islam. Fa'abahat ta'addud az-zawjati, sehingga Jerman itu memperbolehkan poligami, raubatan fi himayatil mar'ati al-almaniyati, karena ingin menjaga perempuan Jerman min ihtirafil bidha'i, dari profesi prostitusi, wa ma yatawalladu anhu, dan apa-apa yang timbul darinya, min adrorin fadihatin, dari dari bahaya-bahaya yang luar biasa, ya, dari bahaya-bahaya yang sangat menakutkan, yang jelas. Wa fi muqaddimatiha kasratul luqata'i, dan di urutan pertama adalah banyaknya anak tanpa bapak. Jadi kalau kemudian dibiarkan perempuan-perempuan yang lebih banyak jumlahnya pasca perang dunia terakhir itu, kemudian misalnya, saya tidak tahu jumlah pastinya, misalkan 1:5, kemudian dibiarkan itu, akhirnya akan terjadi banyak prostitusi dan seterusnya. Sehingga pilihannya adalah pilihan yang paling rasional dan memanusiakan manusia adalah dibiarkan mereka untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Taqulu ustadzatun almaniyatun, seorang profesor perempuan di Jerman berkata, fil jami'ati, seorang profesor wanita Jerman pada sebuah universitas berkata, inna halla muskilatil mar'ati al-almaniyah, sesungguhnya solusi problem perempuan Jerman, huwa fi ibahati ta'addudi zaujat, yaitu diperbolehkannya poligami. Ini ufaddilu, saya lebih suka an akuna zaujatan, menjadi seorang istri, ma'asyri nisa'in, bersama 10 istri yang lain, li rajulin najihin, bagi satu laki-laki yang sukses. Ala an akuna zaujatal wahidata, daripada aku menjadi satu istri al-wahidata li rajulin fasilin, bagi seorang laki-laki fasilin yang gagal, tafihin yang remeh. Inna hadza laisa ra'yi wahdi, dan ini bukan pendapatku saja, bal huwa ra'yu nisa'i kulli almaniyah, tapi itu adalah pendapat seluruh wanita Jerman. Wa fi am 1948 miladiyah, pada tahun 1948 ya, ini 48 Masehi, ausa mu'tamarus syabab al-alami fi Munich di Almania, konferensi pemuda sedunia yang diadakan di kota Munich, Jerman, telah
merekomendasikan biibahati ta'adudi zaujat, bolehnya poligami, halal li muskilati takatsurin nisa, sebagai solusi atas problematika banyaknya perempuan, wakilatil rijal, dan sedikitnya laki-laki, ba'dal harbil alamiyah asaniyah, setelah perang dunia kedua. Laqad halal islamu, sungguh Islam telah menyelesaikan al-muskilata, problematika, bi asrafi wa akrami turuki, dengan cara yang paling mulia. Bainama waqafat al-basihiyatu, di mana Kristen, sementara Kristen maktufatal aidi, ya, tetap berhenti. Waqafat al-masihiyatu, Kristen tetap berhenti. Maktufatal aidi, dengan terbelenggu tangan-tangannya. La tubdi'u wa la tu'id, tidak memulai dan tidak pula mengulang. Ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.